Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Wahyuni akan membahas tentang materi memahami pusat sumber belajar sebagai sarana peningkatan kualitas pembelajaran yang diampu oleh Bu Niken Septan Tining Tias. Baik, langsung saja saya jelaskan apa sih yang dimaksud dengan sumber belajar dan pusat sumber belajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi sumber belajar. Sumber belajar adalah data, orang, dan atau sesuatu yang memungkinkan peserta didik melakukan belajar. Sumber belajar inilah yang meliputi semua sumber yang berkenaan dengan data, manusia, barang-barang yang memungkinkan dapat digunakan secara terpisah atau kombinasi, yang oleh peserta didik biasanya digunakan secara optimal untuk memberikan fasilitas dalam kegiatan belajar. Kemudian, sumber belajar ini disebut sebagai satu set bahan atau situasi yang dengan sengaja diciptakan untuk menunjang peserta didik belajar mandiri. Dengan demikian, sumber belajar yang dimanfaatkan dalam pendidikan ini adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Sumber belajar inilah yang sering kita sebut dengan media pembelajaran. Dalam pemilihan sumber belajar, ada beberapa kriteria. Kriterianya itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, harus dapat tersedia dengan cepat. Yang kedua, harus memungkinkan peserta didik untuk memacu diri sendiri. Dan yang ketiga, harus bersifat individual, dapat memenuhi berbagai kebutuhan peserta didik dalam belajar mandiri. Dan selain itu, sumber belajar inilah ada segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang peserta didik dan memudahkan terjadinya proses belajar. Oleh karena itu, dalam pemilihan sumber belajar yang baik, kita perlu memperhatikan beberapa kriteria lagi. Kriterianya itu ekonomis, praktis, dan sederhana, mudah diperoleh, bersifat fleksibel, dan komponen-komponennya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penjelasan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian pusat sumber belajar. Salah satu alasan yang mendorong timbulnya PSB adalah adanya pengembangan sistem instruksional yang akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. Pengembangan sistem instruksional ini adalah suatu proses yang sistematis dan terus-menerus yang akan membantu para pendidik dalam mengembangkan pengalaman pembelajaran yang paling efektif dan efisien bagi peserta didik. Seperti halnya itu segala sumber dalam bahan pembelajaran, segala macam peralatan audiovisual, segala macam tipe personal yang ada di dalam PSB. Yang dimaksudkan itu untuk membantu mewujudkan pengembangan sistem instruksional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran kita. Dalam hakikat PSB adalah terpusat pada peserta didiknya. PSB ini merupakan bentuk bangunan mulai dari yang sederhana sampai yang rumit dan lengkap, yang dirancang dan diatur secara khusus dengan tujuan menyimpan, merawat, mengembangkan, dan memanfaatkan
menyediakan koleksi sumber belajar dalam berbagai bentuk, baik secara individual maupun kelompok. PSB ini disebut juga sebagai media center, artinya suatu departemen yang memberikan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan pengenalan melalui produksi bahan media slide, transparansi, OHP, film strip, video, film, dan lain-lainnya. PSB ini dipandang sebagai suatu kegiatan yang terorganisasi, terdiri dari direktur PSB, staf, peralatan, dan bahan-bahan pembelajaran yang ditempatkan dalam suatu lokasi yang mempunyai fasilitas khusus untuk perencanaan, pembuatan, penyajian, pengembangan, dan pelayanan. Jadi, PSB ini merupakan wahana yang memberikan fasilitas atau kemudahan pada proses pembelajaran, di mana berbagai jenis sumber belajar dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. Perkembangan PSB ini mengalami beberapa tahap, yaitu tahapannya terdiri dari 5. Yang pertama, pemanfaatan dan pengembangan sumber belajar tidak dikelola dan diorganisasi secara formal oleh suatu lembaga, tetapi hanya oleh orang per orang saja. Yang kedua, dimulai dengan istilah perpustakaan yang mengoleksi sumber belajar berupa bahan cetak. Yang ketiga, sesuai perkembangan peranan media audiovisual dalam bidang pendidikan, timbullah perpustakaan yang dilengkapi dengan pelayanan audiovisual. Yang keempat, perpustakaan tersebut kemudian dilengkapi dengan ruang belajar non-tradisional, sehingga timbullah PSB yang terdiri dari perpustakaan, ruang belajar tradisional, dan pelayanan audiovisual. Yang terakhir, kelima, PSB dilengkapi dengan komponen kegiatan yang sangat penting, yaitu pengembangan sistem pembelajaran. Untuk penjelasan selanjutnya, yaitu ketiga, tujuan pusat sumber belajar, di mana tujuan pusat sumber belajar ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tujuan umum. PSB bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan dan proses pembelajaran melalui pengembangan sistem instruksional. Hal ini dilaksanakan dengan menyediakan berbagai macam pilihan untuk menyokong kegiatan kelas tradisional dan untuk mendorong penggunaan cara-cara belajar yang baru, non-tradisional, yang paling sesuai untuk mencapai tujuan semua program pendidikan dan kewajiban-kewajiban institusional yang direncanakan lainnya. Sedangkan misi utama dari PSB ini adalah pengembangan sistem instruksional yang merupakan sarana utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. Segala fungsi dari kegiatan yang dilaksanakan PSB ini termasuk pengadaan dan pelayanan perpustakaan bahan pembelajaran, dimaksudkan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi tersebut. Yang kedua ini tujuan khusus. Secara khusus, PSB bertujuan dibagi menjadi 12 bagian. Yang pertama, menyediakan berbagai macam pilihan komunikasi untuk menyokong kegiatan kelas tradisional. Kedua, mendorong penggunaan cara-cara belajar baru yang paling cocok untuk mencapai tujuan program akademis dan kewajiban-kewajiban institusional lainnya.
Ketiga, memberikan layanan dalam perencanaan, produksi, operasional, dan tindakan lanjut untuk pengembangan sistem instruksional. Keempat, melaksanakan latihan kepada para instruktur atau staf tenaga pendidikan mengenai pengembangan sistem instruksional dan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Kelima, memajukan penelitian yang perlu tentang penggunaan media pendidikan. Keenam, menyebarkan informasi yang akan membantu memajukan penggunaan berbagai macam sumber belajar dengan lebih efektif dan efisien. Ketujuh, menyediakan layanan produksi bahan belajar. 8. Memberikan konsultasi untuk modifikasi dan desain fasilitas. 9. Membantu mengembangkan standar penggunaan sumber-sumber belajar. 10. Menyediakan layanan pemeliharaan atas berbagai macam peralatan media. 11. Membantu dalam pemilihan dan pengadaan bahan-bahan media kelas dan peralatannya. Dan yang terakhir, 12. Menyediakan pelayanan penilaian untuk membantu menentukan efektivitas berbagai cara pembelajaran. Penjelasan yang keempat yaitu fungsi pusat sumber belajar. Fungsi pusat sumber belajar itu sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, fungsi pengembangan sistem instruksional. Fungsi ini menolong dinas atau bagian staf tenaga pengajar secara individual di dalam membuat desain dan pilihan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Kedua, fungsi pelayanan media. Fungsi ini berhubungan dengan pembuatan rencana program media dan pelayanan pendukung yang dibutuhkan oleh staf pengajar dan pelajar. Keempat, fungsi administrasi. Fungsi ini berhubungan dengan cara-cara bagaimana tujuan dan prioritas program dapat tercapai. Kelima, fungsi pelatihan. Fungsi ini berhubungan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) baik untuk pengelola PSB maupun masyarakat pengguna. Penjelasan yang kelima, pengembangan pusat sumber belajar sebagai sarana peningkatan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran itu harus memperhatikan pada prinsip keselarasan yang antara lainnya itu terdiri dari 3. Pertama, tujuan yang akan dicapai. Kedua, strategi untuk mencapai. Ketiga, evaluasi keberhasilan. Dalam mendesain dan mengembangkan suatu pusat sumber belajar, diperlukan juga suatu proses yang sistematis dan sistemis, yang dimana di sini terdiri dari 4 tahapan pengembangan pusat sumber belajar. Pertama, tahapan analisis kebutuhan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam proses pengembangan sumber belajar. Pada tahapan ini, dilakukan analisis mengenai adanya perbedaan antara keadaan yang diharapkan dengan keadaan yang terjadi. Hasil dari analisis itu adalah gambaran yang mengenai pengelolaan dan pemberdayaan sumber-sumber belajar yang telah ada terhadap pencapaian tujuan dan kompetensi pembelajaran. Kedua, tahapan pengembangan sarana kebutuhan. Selain pengembangan sarana, juga dilakukan pengembangan program pusat sumber belajar yang tentu saja berorientasi pada tujuan pusat sumber belajar. Dalam pengembangan program, dibutuhkan adanya SDM yang berkualitas dan profesional. Hal ini yang dimaksudkan agar pengembangan program bisa memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Sebagai contoh pengembangan program adalah penambahan sumber belajar berupa media dan bahan ajar yang dibentuk cetak ataupun non-cetak. Ketiga, tahapan implementasi. Tahapan implementasi pusat sumber belajar ini merupakan tahapan aplikasi atau memperdayagunakan pusat sumber belajar.
Dalam pelaksanaan ini, pusat sumber belajar yang digunakan hendaklah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan atau lembaga yang akan mengembangkannya. Sebagai contohnya itu, sebuah lembaga pendidikan yang memiliki tempat terbatas, maka dapat mendirikan dan mengembangkan pusat sumber belajar secara terhadap dan sesuai dengan tempat yang tersedia. Untuk kemudian, setelah kemampuan lembaga tersebut bertambah, maka pengembangan pusat sumber belajar dapat terus dilakukan. Yang keempat, tahapan pengelola. Tahapan pengelolaan ini pusat sumber belajar yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, pengembangan produksi, dan pemanfaatan sumber belajar serta upaya untuk terus dan memperbaiki dan untuk meningkatkan sarana atau program-programnya. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.